Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardias Azhara Putri, NPM 207540008, Program Studi D4 Agribisnis Pangan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu pengertian. Kebijakan perdagangan internasional adalah berbagai tindakan dan aturan yang dijalankan oleh suatu negara baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Kebijakan perdagangan internasional bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, serta menjaga kestabilan ekonomi nasional. Yang kedua yaitu dampak positif dan negatif perdagangan internasional. Pertama yaitu dampak positif. 1. Memacu kegiatan produksi. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 3. Memperluas lapangan kerja. 4. Memajukan lembaga keuangan. 5. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kedua yaitu dampak negatif. 1. Industri nasional sulit bersaing dan bahkan hancur karena harga barang impor lebih murah daripada produk dalam negeri. Kedua yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi. Tujuan proteksi perdagangan internasional. 1. Mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. 2. Mendorong perkembangan industri baru, invent industri. 3. Menghindari kemerosotan industri-industri tertentu. 4. Memperbaiki neraca pembayaran. 5. Menghindari dumping. 6. Menambah pendapatan pemerintah. Kebijakan tarif. Salah satu kebijakan yang sering dilaksanakan adalah pembatasan perdagangan melalui kebijakan tarif dan non-tarif. Pertama yaitu kebijakan tarif. Tarif adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang ketika masuk atau keluar batas negara. Salah satu bentuk pengenaan tarif adalah pajak barang impor dengan tujuan menaikkan harga produk tertentu sehingga dapat mengurangi persaingan bagi produsen lokal. Jenis-jenis tarif. Yang pertama yaitu export duties. Kedua, transit duties, bea transit. Ketiga, import duties, bea impor. Sistem tarif. Tarif tunggal, tarif konvensional, tarif referensi. Dampak-dampak pengenaan tarif impor. Yang pertama yaitu price effect, menyebabkan harga barang di dalam price effect negeri naik. Kedua yaitu consumption effect, menyebabkan jumlah barang yang diminta di dalam negeri menjadi berkurang. Yang ketiga yaitu import substitution effect, pengenaan tarif dapat meningkatkan jumlah produksi barang substitusi di dalam negeri. Yang keempat yaitu redistribution effect, pendapatan yang diterima pemerintah akan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan. Selanjutnya yaitu kebijakan non-tarif. Non-tarif adalah kebijakan selain tarif yang diterapkan pada perdagangan sehingga berdampak kepada jumlah maupun biaya perdagangan. Biasanya lebih bertujuan untuk melindungi proteksionis karena tidak memberikan pemasukan bagi negara dapat berupa kuota impor dan kuota ekspor. Kebijakan kuota dengan tarif. Kuota akan mengakibatkan suatu perindustrian makin rapuh terhadap gejolak penawaran. Kuota hanya mengalirkan keuntungan tambahan ke kantung para importir yang beruntung. Meskipun secara keseluruhan keduanya buruk, tapi tarif masih lebih baik dari kuota. Kuota. Menurut Kindleberger dan Lindert 1978, kuota merupakan hambatan non-tarif yang banyak digunakan untuk membatasi masuknya impor barang dan jasa. Pemberlakuan kuota ekspor dan atau impor pada umumnya dilandasi alasan yang pertama sebagai jaminan kemungkinan kenaikan pengeluaran ekspor dan atau impor akibat persaingan perdagangan luar negeri yang makin buruk. Kedua, penerapan kuota memberikan kekuatan dan fleksibilitas administrasi kepada pemerintah. Macam-macam kuota impor. Absolute unilateral quota, yaitu sistem kuota yang diterapkan secara sepihak tanpa negosiasi. Negotiated
bilateral kuota, yaitu sistem kuota yang ditetapkan atas kesepakatan atau menurut perjanjian. Tarif kuota, yaitu pembatasan impor yang dilakukan dengan mengkombinasikan sistem tarif dan sistem kuota. Mixing kuota, yaitu pembatasan impor bahan baku tertentu untuk melindungi industri dalam negeri. Kebijakan penggunaan komponen domestik. Pertama, kebijakan untuk memajukan sektor lain terutama industri. Kedua, implikasinya pada pembukaan lapangan kerja dan efek lain yang diharapkan. Ketiga, di sisi lain sangat didukung oleh perusahaan terutama perusahaan multinasional. Dumping. Dumping adalah ekspor dari suatu komoditi dengan harga jauh di bawah pasaran atau penjualan komoditi ke luar negeri dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan domestiknya. Dumping diklarifikasikan menjadi dumping terus-menerus atau international price discrimination, monopolis domestik, dumping harga yang bersifat predator dan predatory dumping, praktek penjualan komoditi di bawah harga yang jauh lebih murah ketimbang harga domestiknya. Ketiga, dumping sporadis, mengatasi surplus komoditi yang sesekali terjadi tanpa menurunkan harga domestik. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.